akmala alaina dinal Islam nahmaduhu haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatini wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannama wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghaidhi kullama ulqiya fiha fawjun salahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Shadaqallahul azim. Mari kita awali kajian surat Al-Mulk. Pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genangan nikmat yang Allah curahkan kepada Bapak Ibu sekalian, warga Muhammadiyah dan Aisyah beserta keluarganya yang berada di lingkungan PCM Doro. Walaupun dalam kondisi hujan deras, kita masih bisa tersenyum, tertawa, mudah untuk mendapatkan sesuatu nikmat Allah yang kita inginkan. Pagi hari dengan naik sepeda motor menuju Masjid Jenderal Sudirman, langsung disambut dengan sego megono dan wedang hangat ya. Coba kalau kita tengok, kita bandingkan bagian Kabupaten Pekalongan atas dan bawah ya. Kita bersyukur berada di tengah ya. Yang atas dan bawah. Yang atas banyak dukuh-dukuh yang terisolir ya. Yang akses jalannya harus kembali seperti hidup pada zaman Tarsan. Ya kan? Bicycle harus jalan. Mau menempuh ke Pasar Doro harus nyebrang sungai, nyebrang lumpur, baru nanti di bawah ya sekitar desa apa namanya itu yang bawahnya gugur itu kemarin itu Tembelan ya. Kalau di Tembelan itu sudah aman ya kan, sudah aman bisa ke sini. Kemarin saya iring-iring manten ke Duku Tembelan itu kalau jalan sedikit ke selatan lihat ke barat akan tampak dukuh-dukuh yang tertutup oleh lumpur. Karena apa? Allah sudah berfirman, lahu junudus samawati wal ardh. Allah memiliki langit, memiliki tentara-tentara, junud. Jadi kata jundun. Junud, tentara-tentara. Allah
yang ada di langit-langit dan yang ada di bumi. Bapak Ibu bisa melihat di media, ya, di ketika LA, Linggo Asri, ya, Los Angeles, ya, Los Angeles itu dilalap oleh kobaran api. Api itu kan kelihatannya kan sepele, ya. Setiap hari akrab dengan ibu-ibu. Tidak mungkin ibu-ibu tanpa api setiap hari. Ceklek langsung apa itu? Kompor isinya apa? Api kan? Untuk godok, masak, sego-megono yang mana mateng, segone mateng, megono tanek kan gitu. Api. Apalagi bapak-bapak sangat akrab itu. Api dibawa kemana-mana kok. Ya, bagi yang senang merokok, sahabat akrab itu melebihi istri malah kok. Istri nggak dibawa kemana-mana, dia disapu. Nono ya tuku gitu. Hebat kan? Setiap hari disedot. Api itu disedot sehingga apinya mengeluarkan apa? Asap rokok. Bagi penikmat sangat luar biasa itu. Nikmat dari Allah gitu loh. Mending orang mangan sarapan daripada orang ngerokok kan gitu. Coba penyumbang pajak cukai dan tembakau, ya, cukai dan tembakau yang terbesar itu siapa? Orang-orang kaya? Bukan. Iya, perokok itu loh. Jadi penyumbang cukai terbesar itu malah justru dari rakyat-rakyat yang bukan kaya, tapi rakyat-rakyat kalangan bawah. Karena hiburannya hanya itu kok, kenikmatannya hanya itu Pak. Naik mobil ora iso, naik motor angel, ora duwe motor. Sepeda aja kadang-kadang tidak ada. Nah, makanya apa? Ya, satu-satunya kenikmatannya hanya dengan apa itu? Merokok. Maka setiap hari beli rokok. Rokok sing saiki sing paling murah piro yo? Aku ora ngerti piro? 20. 10.000 lah, jaga 10. Nah, 8.000. Ya. Rokok tekek arane. Layar. Tingwe itu juga begitu. Kalau sehari satu bungkus 10 batang sudah 8 sehari berapa? 8.000. 10 dino wis 80.000. Sebulan 8 ping 3 piro? 24 kok. 240 nek sebulan 10 bulan piro? 2.400.000. Urunan korban Masjid Jenderal Sudirman piro? 2.300.000. Ya. Sang perokok bilang gimana? Ketika diundang untuk korban, aku ora mampu gitu. Bukan aku urung mau mending apik kaya kuwi. Karena korban itu bukan kemampuan tapi kemauan. Sekali lagi ya, bukan kemampuan tapi kemauan. Kita takwa menuruti perintah Allah itu bukan berdasarkan kemampuan tapi kemauan. Itulah iman namanya. Insya Allah kalau diniati mulai sekarang Idul Adha depan itu bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Apalagi hati kita, iman kita itu ingin menuruti apa yang dikehendaki Allah kok. Kalau rokok yang dikehendaki oleh Allah, bukan kan yang dikehendaki oleh diri kita sendiri kan, nafsu kita kan. Kalau korban apa? Iman kita kan, Allah pasti berikan kekuatan. Mau kekuatan diberikan oleh Allah, pasang niat mulai sekarang. Pasang niat.
Allah memiliki tentara di langit dan di bumi. Ketika Los Angeles kayak gitu aja, kemampuan teknologi manusia mampu, akal manusia mampu mengatasi. Cuma percikan api yang kecil kemudian disemprong. Nek kaya mbiyen kan disemprong, didemu disebul. Nah, gak gawe apa? Arane apa kayak mbiyen ya? Nah, ora nek ngecus geni pertama, kemudian geneni. Nah, geneni kayak geni mana selok. Nah, wis didemu sebul, but, 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 makanya merengongo kan besar. Sama di sana itu kan begitu kan, kecil aja. Bisa aja jadi petir yang ke bawah kok. Angin yang kelihatannya, tidak kelihatan kan ya, Bu. Angin kan tidak kelihatan kan, cuma dirasakan kan. Bahkan ketika kita bermesraan, bilangnya apa? Yang angin bertiup sepoi basayan di bawah pohon cemara, ya kan? Di pantai Sigandu. Angin bersahabat dengan kita, tapi ketika ditambah puting beliung, anginnya akan menyapu bersih semua dengan putaran-putarannya. Ini Allah memiliki tentara di langit dan di bumi. Hanya guyuran hujan. Yang debitnya sangat tinggi di daerah atas, sampai kemudian apa? Beban bumi untuk menyerap dan menanggung bebannya nggak kuat itu. Artinya apa itu? Cari sing selamat ngomongnya beda, meletus kok. Wong ada ledakan kok dus gitu. Nah, 2 atau 3 kali dus langsung ber, ya kan? Dus langsung ber. Air bersama lumpur plus tambah koncone siji watu. Nah, ini. Kemudian semua sungai penuh. Dari Sungai Sengkarang, Sungai Welo, Sungai Gluga ya. Yang tepung di Manggal, kemudian mengalir ke bawah, yang tadi para kokam ya angkatan muda ikut bantu pimpinan ranting Muhammadiyah Kedung Patang Ngewu Kedung siji ra kae medeni kok Patang Ngewu ya, Pak. Rane wae Kedung kan ya, Pak. Kedung Patang Ngewu. Dah isinya apa? Lumpur. Saya punya teman di sana itu, pripun, Mbak? Dalamnya, waduh, masa sudah pindah ngungsi di Masjid PRM. Untuk masjidnya dibangun agak tinggi. Yang terbaru masjidnya itu dibangun ketinggian. Malah wong dhuwur, wah, wong kuno mien kok rada pinter-pinter cerdas-cerdas loh. Dalam mengantisipasi atau ilmu futurolognya, masa depannya. Nek gawe omah sing umure wis 100 tahun ke atas, pasti omah iku ora ndek jrembahe maksudnya lho. Hah, mesti dhuwur hampir 2 meter. Ya. Contoh kemarin waktu Keranji ya bagian selatan kebek itu di rumah mantan Bapak Bupati dan Bapak DPR dulu Pak Asep Kolbi selamat walaupun air saat itu sudah sampai dada. Itu warga sekitar malah do nemplok neng pinggiran nih, nemplok tingkring neng teras-terasnya dia. Nah ini malah sing gawe wis ora ono, ora menangi. Tapi futurolognya besok putu nih putu aku mek selamat nek nang jero kene kan iki lho. Nah, jadi anaknya Pak Asep ada di situ kan selamat kan, tidak kena air. Nah, coba malah justru ilmu itu ditiru oleh Londo. Londo bikin tanggul untuk sungai Pencongan ya, sungai yang persis tekannya di Surabaya, yang dari Manggal itu sudah ke sana karena banyak dihuni oleh penduduk, maka mulai dari Surabaya kidul wetan sungai karo kulon sungai dibikin tanggul yang insya Allah tingginya itu hampir 3 meter.
dan ketebalannya itu sekitar 5 meter lebih. Ada tanggul, walaupun tanggulnya pakai tanah. Padahal sampingnya tanggul ke sungai ada bantaran namanya. Bantaran sungainya itu masih luas loh. Masih dari sini sampai kecamatan. Ini di sini ada tanggul tinggi sekali. Saman mulai yo delok ora itu. Mlaku tinggalnya numpak pit motor lewat ngebruk. Nanti ke Surabayaan belok kanan. Monggo MPI bikin tanggul warisan Londo. Tujuannya nggopo kan. Nah, cuma di Merican ya, kok di Merican? Mana itu? Depan Sungai Pencok, Bruk Pencongan sing kulon dalan ngidul karena apa? Itu sing ngidul dalan. Ngidul dalan ngidul pengebong. Nah, sekitar situ saya jalan-jalan mendampingi peternak kambing Pak Abdurrahman, depannya itu tanggul. Nah, saya pengen belaku mulai metu tanggul. Terus. Nah, antara setengah kilo, itu tanggul itu sudah digrowoi. Dalan pol. Berarti nek bar ngarit, karena bantarannya untuk ngingu sapi. Ya, ngingu sapi. Nah, kemudian saya lihat orang mancing. Di timurnya sekitar 10 meter, 20 meter. Itu dalam kondisi kemarau, air aja sudah ngepres pada tanah bantaran. Nah, nek ditandui saka petung, ya. Saka ngendi ke? Tembelan petung terus kula lore maneh saka Kalanganyar. Nah, Linggo. Nah, apa yang terjadi? Kemarin saya tanya, bagaimana Pak Durrahman? Daerah situ Pak, air setinggi manusia Mas. Lah sapi-sapi ini donang dipelayoke, diungsikan sapinya. Nah, kalau airnya kemudian meluap lagi, tanggulnya sudah digerowongi, berarti kan membuat air kan untuk masuk, karena air selalu mencari tempat yang paling rendah. Itu hukum Allah kan, paling rendah. Ini. Maka kemudian muncul banjir. Nah, gimana ini kalau begitu ya, Bu? Siapa yang salah? Tidak mau yang disalahkan, salahkan aja, tanya sama rumput yang bergoyang. Itu aja selesai kan? Habit lekone ya, Bu. Mungkin Tuhan sudah mulai bosan dengan tingkah laku kita. Zuharal fasadu fil bari wal bar bima kasabat aidinas. Telah tampak kerusakan di darat maupun di laut, ya kan? Sebagai akibat ulah tangan manusia, bukan tangan-tangan setan, apalagi rumput. Ya kan? Apalagi rumput. Nah, kata kau yang LKB ya, Bu. Sing bodho ora iso, ya kan? Tanggul dibobol kan angel. Nah, sampai kemudian Presiden siapa? Prabowo memerintahkan, ya udah. Pokoknya untuk petung segera turun. Bantuan harus cepat dan tepat. Nah, itu banyak yang belum tepat. Banyak dukung yang tadi sore karena perhatiannya itu kepada korban-korban yang langsung itu. Padahal di daerah sana juga ikut menjadi korban. Dampak korban namanya kan. Dampak banjir akhirnya. Terisolir. Jadi gereh pun kesuwun dari. Gereh pun kesuwun. Onone cuma beras. Nah, gereh pun kesuwun. Itu saya kemarin saya kirim sama Kang Isa ya. Nah, dari warga sana, monggo Pak Isa, Pak bantu Brono konsultasi sih Pak Isa, biar karena bantuan kita kan kecil ya kan, dibandingkan dengan negara kan jauh kan, kita kan tidak punya APBN, anggaran pendapatan Muhammadiyah, adanya cuma dari sektor apa, kelonengan amal jariah lewat KL Lazismu, monggo donasi gitu tak kan. Nah, pemerintah kan lain, ono pajak, ono hasil tambang dan sebagainya kan bisa banyak. Kalau kita sedikit ya makanya harus tepat, walaupun kecil tapi kalau tepat sangat luar biasa.
Tapi jangan kecil hati, ya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Amal soleh maupun amal salah, ya, yang kalian lakukan sekecil apapun yang soleh akan melihat hasilnya. Kalau kecil tepat pada sasaran, dia sampai dikasih itu menangis dan berterima kasih. Itu mampu menggetarkan arsy Allah loh. Menggetarkan arsy Allah. Donasi jenengan yang lewat KL kecil itu loh, misalnya sedikit. Ya 10.000 rapopo. 5.000 tombol kok. Ya. Yang 100 dan 1 juta dan sebagainya. Itu kalau mampu menggetarkan Allah, maka Allah akan membalas donasi-donasi kita dengan keberkahan hidup kita. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Mudah-mudahan dengan adanya tanda-tanda tentara Allah yang Allah turunkan diperlihatkan kepada manusia bisa menjadi basyir dan bisa menjadi nazir, kan? Kabar gembira dan juga peringatan. Ya. Itu lumpur-lumpur yang ke bawah itu subur kok. Subur itu lumpur-lumpurnya. Ya, karena itu sedimen permukaan tanah daerah pegunungan yang terdiri dari humbus-humbus daun-daun yang kemudian lapuk menjadi kompos terbaik. Makanya hutan-hutan sana kan gemuk-gemuk kan, ndut-ndut kan, pohonnya rindang-rindang kan, padahal tahu apa Kementerian Kehutanan dan Kehutanian pegawainya nggawa pupuk Korea atau Polska atau yang lain tidak pernah. Nah, apalagi nggak usah orang kecil itu, ya kan? Ternyata sangat subur. Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah ditampakkan oleh Allah. Allah menghiasi langit dan bumi, langit-langit dengan bintang-bintang. Allah telah menciptakan alam semesta dengan 7 langit yang berlapis-lapis. Kita ditantang oleh Allah, mata kita. Lihat ciptaan Allah. Adakah sesuatu yang tidak seimbang? Adakah sesuatu yang cacat? Ulangi, sawangan meneh. Adakah yang cacat? Maka mata terakhir mengatakan, sampai lelah pun tidak ada cacatnya ciptaan Allah. Karena Allah maha sempurna. Ditambah lagi keindahan malam gelap-gelipnya bintang. Nun jauh di sana. Dan fungsinya kemarin satu, indah dilihat. Sehingga sampai Agustus karena malam bodoh, luru lintang kan dipasang di ngarep ngomah pakai lampu apa itu kecil-kecil, ya. Apalagi sekarang kalau kamar itu dipasang disco yang durasinya itu sekian jet akan tampak kelabu, ya kan, abu-abu, bintangnya keluar kecil-kecil, sangat indah. Nah, itu meniru bintang-bintang di langit, kata Mbah Kasur gitu kan. Nah, kemudian diturunkan dengan teknologi tak delehke neng langit. Langit kan langit-langit namanya kan, neng langit rumah tangga. Lihat. Untuk apa? Keindahan. Tambah lagi untuk apa? Petunjuk arah sebagai Google Map, ya. Kalau sekarang namanya Google Map, hanya dengan bintang-bintang. Yang ketiga untuk apa? Informasikan oleh untuk melempar setan yang akan mengintip takdir untuk hari ini pada malam hari yang akan terjadi pada hari ini sampai togel metu piro gitu. Itu semua kan sudah ditentukan semua. Nah, setan nginjer diwake tukang nujum, tukang ramal sing melek sewengi nang isor wit gede nang pinggir kuburan. Wis diwehke karo
wong sing hobi tuku nomor oleh temenan. Nah, itu dilempar oleh setan, oleh Allah dengan apa? Bintang katanya kan. Nah, ternyata apakah bintang yang besar melebihi bumi ini yang untuk melempar? Tidak mungkin. Itu pengertian dalam penafsiran. Kata bintang untuk melempar aja sudah kita memahami. Kedua, apa? Meteor. Nah, yang bisa kita lihat kadang-kadang jam 2 itu corot itu meteor. Apakah itu bintangnya? Nah, ada lagi enggak sinar gamma gitu loh, ya kan? Bukan bintangnya tapi sinar yang keluar dari bintang atau dari benda langit yang itu sangat cepat dan juga sangat luar biasa panasnya sehingga bisa mencerai-beraikan kumpulan-kumpulan atom yang ada pada tubuh makhluk jin, setan dan sebagainya. Itulah pemahaman kita sementara itu. Mudah-mudahan ke depan mungkin ada lagi. Nah, ini itulah hasanah kekayaan ilmu Allah yang di dalam Al-Qur'an. Kemudian Allah mengakhiri apa? Ayatnya dengan dan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan mereka azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nih. Yang apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suaranya yang mengerikan. Sedang ia menggelegak, hampir-hampir saja ia terpisah-pisah disebabkan oleh amarah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya, sekumpulan penjaga-penjaga bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu seorang pemberi peringatan? Jadi setelah kita ditantang oleh Allah, suruh melihat ciptaan Allah yang kemudian dengan akalnya kita tidak mampu, akhirnya turun ke dalam hati kita. Tujuannya untuk itu. Kok isi tetap dablek orang duwe iman. Nah itu loh. Makanya jangan heran kalau kemudian api yang menyambar LA ya, dalam hitungan hari itu aja kan ternyata banyak warga penduduk mana Los Angeles Amerika yang kemudian apa banyak masuk Islam dengan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini banyak yang bersyahadat melihat di luar kemampuannya. Karena akal manusia sangat terbatas. Maka dikasih petunjuk selain akal yakni apa? Wahyu. Apa? Al-Qur'an. Tujuannya untuk ke sana. Allah sayang ben kowe aja tersesat, bisa kembali lagi kepada Allah, maka kami kasih guide hidup yakni Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini kandel. Ya kan? Jangan puas hanya dihafal, tapi harus dipelajari. Itu masjid sini juga sangat bagus dulu. Tradisi mengartikan Al-Quran per lafziyah model almarhum Bapak Pak siapa dulu? Pak jenengan sinten? Pak Slamet. Warisan Pak Slamet. Nafsir QA menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa Jawa per lafaz. Ini yang beberapa waktu lalu masih jalan juga kan? Ya, di PRM Beringin Agung. Nah, ini. Lanjutkan itu bagus. Lanjutkan itu bagus pakai bahasa Indonesia monggo, pakai bahasa Jawa, Jawa monggo. Jawa itu sangat luar biasa kok. Bahasa Jawa itu sangat luar biasa kekayaannya. Sangat luar biasa. Bahasa Inggris tangeh lamun. Bahasa Inggris mengenal nasi itu apa? Rice. Yang dalam bahasa Indonesia namanya beras. Masih ada kaitannya, R-nya ada kan? Beras, rice, gitu kan? Tapi bahasa Inggris orang mengenal. Nek berasnya diselip
Jadi anak putune beras apa? Ganti menir. Orang Inggris mengatakan menir rice. Ya kan? Lah nek berasnya wis dilebake magicom, tenteni setengah jam dibuka. Bahasa Inggris mengatakan rice. Nah nek sampean ngunek apa? Nah, mak berasnya kemarin tak pangane mak. Goblok kowe. Mau mesti ka diri kan mangan berasnya priye? Mangan ya sego. Nah ini coba segone wis mambu, arane di sego manen angkel arane apa? Wadah. Sana rice tetap gitu kan. Makanya kekayaan bahasa Jawa itu jangan dipere-pere loh. Kebudayaan, cipta, rasa, karsa orang Jawa. Coba nanti yang ahli sejarah Pak Nur tanya ahli sejarah abad Renaissance itu di barat Renaissance abad pencerahan ya kan mulai sadar ternyata akalnya penting gitu. Nah itu tahun piro dan Candi Borobudur Prambanan dan sebagainya tahun piro. Nah karena kalau terjadinya cak sore berarti Amerika karena wong Jawa ke dur wong Jawa loh itu kita menghidupkan tahun dalam sejarah. Nah nanti kalau itu diyakini dan dimantapkan pada anak didik kita itu orang hebat. Sehingga tidak ada rasa minder, wader. Oh awake dhewe iki mesti kalah karo wong barat. Awake dhewe isik mlaku ngono wis nganggo sepeda. Awake dhewe isik nang darat ngono wis nganggo motor mabur. Awake dhewe perang isik nganggo panah, ngono wis nganggo peluru antar benua ICBF. Ya kan? Yang jaraknya sampai 400 km. Kemarin Iran melintang apa kayak? Nah, Israel dengan apa itu? Panah enggak. Pakai apa? Teknologi ICBF namanya rudal antar benua. Wes, ini tinggal karo ngombe wedang kopi, pejet tombolnya mulai wal suara karuan wis. Ya, itulah. Kita jangan sampai minder kayak gitu. Kita kembali ke sejarah. Kita di dalam Al-Quran disuruh belajar sejarah. Setiap saat, setiap hari jenengan berapa kali membaca sejarah. Tunjukilah kami jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Kata telah itu bentuk past tense. Ya kan? Fi'il madhi. Nah, sejarah itu ya madhi. Sejarah itu ya pasti apa? Lampau telah terjadi. Wis keliwat. Nah, itu. Pak Ketuhung ya monggo. Karena Ketuhung kowe orang mungkin sebelum terjadi ya kan? Nah, ini. Maka Allah mengajak kembali kepada jalan yang benar. Setelah jangan ditantang untuk melihat kekuasaan Allah dengan akal pikiran panca indera jenengan semuanya kerahkan, maka harus terakhirnya menjadi Allahu Akbar. Itu loh yang diharapkan Allah agar bisa kembali kepada jalan yang benar, mengikuti petunjuk wahyu Al-Quran. Ini tujuannya. Ya. Bencana apapun begitu, sadar akhirnya. Kalau kemudian gorong-gorong do macet, ono banyu kemudian banjir, ya akhirnya sadar, oh jebono sampah yo bisa jadi tentara Allah kan. Nah, kemudian mewabah kolera yang sangat pandemi, itu juga dari apa? Sampah. Nah, sampah itu sisa makane jin setan kok. Apa sampah itu yang bawa siapa? Manusia kan. Yang mengumpulkan siapa? Manusia kan. Nah ini makanya tolong untuk masing-masing desa itu kalau bisa memproses tanah dengan mandiri, memproses tanah dengan hebat, sehingga bisa menjadi potensi ekonomi kayak di mana Cilacap itu kan bagus. Purwokerto di sini kan belum.
hanya memindahkan sampah dari depan rumah ke taman tempat pembuangan akhir. Ya wis ning kono, kuduanan mambune ra karuan. Ya kan, Pak diobong orang mempan. Akhirnya kerumunan lalat. Nah, nanti lalatnya datang ke rumah, mencelok nengon rice and sego jenengan. Ya kan? Lah masuk ke dalam perut. Nah, setengah jam mangan kemudian mono wetenge keluar, mutah. Bar mutah, orang gurih, mutah, menjadi apa namanya? Muntah karo berak. Wong dikuras. Dhuwur karo ngisor metu kabeh. Akhirnya apa? Dehidrasi kan? Kalau sampai telat minum, ya akhirnya menjadi innalillahi. Nah, siapa yang kena musibahnya? Kembali lagi kepada manusia. Lah ini, jangan sampai kita itu menjadi kafir. Tempatnya orang kafir apa? Neraka. Ini belum sampai ini ya. Nerakanya itu yang kayak apa nanti? Neraka itu kalau didatangi oleh orang kafir, itu airnya itu semakin menggelugak. Apinya kok air. Apinya itu semakin menggelugak kayak kemarin jenengan lihat ning banyu ngendi ngepek kan, nah gelugak ke atas, tapi kan itu kan adem mata ini pemanas panas kan ya kok, belum kalau lahar ya kan, menggelugak sekali cemplung ke sak rombongan semakin besar karena bahan bakarnya itu manusia dan api ya itu kan, ditambah lagi jin ya kok, setannya dari api kan jatahnya duluan. Nah, udah akhirnya api kuadrat. Nah, kalau di sana gimana? Kita itu akan cerai-berai sekali masuk bleng. Songko loro nih gamane. Tapi cuma ora sok lenger ning kono kuwi. Sekringnya rono. Nek jenengan di dunia ini dikasih kenikmatan oleh Allah, tubuh manusia itu ada sekring. Kayak apa? Listrik ya. Kalau melebihi daripada voltase jeglek kan? Krek. Anjlok kayak gitu. Nah, listrik anjlok. Lah kalau jenengan tabrakan duit, kemudian jenengan luka parah, akhirnya jenengan gimana? Sadar? Aduh yang loro, aduh ya Allah loro, nggak sadar, meneng tok, tapi si otompis, ya ditemplak si meneng, si nadinya jalan kabeh normal, tapi meneng tok, itu sekringnya itu anjlok, sehingga tidak merasakan sakit lagi. Nah kalau di neraka besok sekringnya itu orang cabut sehingga loro terus. Nah loro ini saking loro merotoli awak kabeh, ya kan? Maka kemudian apa? Tumbuh lagi, sehat lagi. Antem meneh, seksa lagi terus. Kayak apa itu? Tom and Jerry pokoknya. Sing tikus kae kebuk penyet kok cekik urip meneh ya kan, penyet meneh urip meneh. Nah itu kekelon nanti kruel entek tugel-tugel ngomor-ngomor tepung manis seret gitu. Nah itu kayak gitu. Dan khalidina fiha, sing medeni kan khalidina fiha, abadi. Nah kalau abadinya di dunia udah ada abadi, dunia itu adanya cuma perubahan dan cepat. Lamun melarat ya cepat, ora suwe melarate. Lamun sugih ya ora suwe sugihe. Nah, ya awake dhewe lah. Sama ngilu bisa biye, saiki ngilu lah. Sing umure wis di atas 50. Membayangkan 20 tahun yang kemarin atau 25 tahun kemarin. Wis sama ngilu dhewe. Oh ya Allah, wajahku saiki kok wis beda banget toh. Pemane saiki ora tau ngilu anggone apa? Selfie ya. Jret delok. Nah, buka album foto-fotonya jenengan. Buka album foto-foto jenengan banding-bandingke. Nah, perlu dicetak, diturutke. Umur semene sampean lihat perbedaannya. Itu dunia. Pendek. Menderita pun hanya sebentar. Ya kan? Wis menderita, wis ora seneng, kafir, sisat. Tidak ada harapan di akhirat yang kekal abadi. Yang kebahagiaan juga kekal abadi. Makanya hidup kita baru masih
dua tahap, ya. Alam apa? Perut, keluar perut namanya alam dunia. Masih perjalanan hidup kita itu masih panjang. Karena kita hidup terus. Yang mati kan raganya kan. Ruhnya tetap hidup. Nah, itulah. Makanya isi ruh jenengan dengan selalu zikir kepada Allah. Itu loh. Selalu zikir, ingat kepada Allah. Wis zikir saman sak isone apa? Allah. 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 Monggo. Zikir itu. Ya, membaca Quran zikir. Sholat zikir. Apalagi? Semua itu ujung paling terakhir itu ada untuk senantiasa ingat kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita awal akan masuk. Bagi orang yang kafir balasannya adalah neraka. Nanti kita pelajari tentang neraka ya. Besok-besok sewaktu-waktu jadi penduduk neraka, wis paham kan ya, Pak? Hah? Ojo, dari ojo lah, makanya pahami dulu penduduk neraka itu kayak apa, lah nanti pahami penduduk surga. Pak pilih mana? Free will. Bebas, tidak ada paksaan, la ikroha fiddin. Tegas itu loh. Islam itu begitu. Nabi Nuh dengan anaknya Kan'an tidak dipaksa kok. Hei Kan'an, sedelo maneh banjir bandang. Bapak wis tak siapkan kapal ya kan. Nah, masuk kamu ke dalam kapal sama teman-teman Bapak sing padha iman kan. Sing ora iman, di padang pasir kayak gini bikin kapal. Ngimpi tapi ora turu kowe. Ngimpi tapi ora turu. Berarti apa? Mohal, hayal. Itu akal manusia. Akal manusia sekarang sudah memahami kok yang namanya jumlah daratan dengan jumlah lautan lebih banyak mana? Laut. Air jumlahnya 2/3. Daratan cuma 1/3. Seandainya yang 2/3 nelan daratan sangat mampu tidak? Sangat mampu. Makanya di daerah sana dibikinkan gunung kan. Nah yang tinggi-tinggi gunungan untuk nutup pantai selatan mana coba ring Dorora kan, dan Dorora dibikin tinggi ya kan. Nah nanti airnya mengalir ke laut ya kan, dan lautnya daratannya jangan dibawah-bawahkan karena juga sumber banyu bawah tanah kan, terlalu banyak akhirnya mengendap ke bawah. Nah, namanya apa? Kemudian abrasi. Nang kene nang kalongan aneh rob gitu bukan. Rob ya. Rob ya rob ya rob gitu. Robnya rob karena medeni, robnya Allah malah apik kan. Nah, itu Sang Pencipta, Sang Pengatur, Sang Penanggung Jawab, Sang Pemberi rezeki dan segalanya. Itu Rabbul Alamin. Itu pengantar untuk kita masuk pada ayat selanjutnya dulu. Ya, mudah-mudahan kita nanti pelajari tentang neraka dan insya Allah kita akan jadi penduduk di luar neraka, yakni masuk surga. Amin Allahumma amin. Dan kita sudah jam 6, mari kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.